Namaste teman-teman, senang ketemu kembali. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan berkat yang baik setiap harinya. Kali ini kita akan membahas tentang kehidupan dari aktor Sanjay Dutt. Lahir dengan nama lengkap Sanjay Balraj Dutt atau kita lebih kenal dengan nama Sanjay Dutt, seorang aktor yang sudah malang melintang selama 40 tahun di perfilman Bollywood dengan raut wajahnya yang misterius dan kehidupannya yang penuh dengan kontroversial. Lahir dari orang tua yang berbeda keyakinan pada tanggal 29 Juli 1959, ayahnya Sunil Dutt adalah seorang aktor, produser, dan seorang politisi yang beragama Hindu, bertemu dan jatuh cinta kepada ibunya yang bernama Nargis yang beragama Muslim karena menjadi lawan mainnya di film Mother India pada tahun 1957. Sanjay adalah anak sulung dari 3 bersaudara yang dimana 2 adiknya adalah perempuan. Sanjay mengaku bahwa dia merasa lebih dekat kepada ibunya daripada ayahnya dikarenakan ayahnya adalah orang yang sibuk bekerja. Ibunya sering memanggil dia dengan nama sebutan Sanju. Sebenarnya Sanjay sejak umur 12 tahun sudah muncul di layar lebar sebagai cameo di film ayahnya yang berjudul Resma Aur Sera. Tetapi film yang menjadi debutannya adalah film yang berjudul Rocky pada tahun 1981 yang disutradarai oleh ayahnya sendiri, yang dimana Sanjay seperti diperlakukan orang lain di set syuting karena ayahnya berkata untuk tidak memanggil ayah kepadanya selama syuting untuk menghindari perkataan orang bahwa dia mendapatkan semua keuntungan sebagai anak seorang Sunil Dutt. Dan dibalik semua itu, ternyata film debutannya ini sukses besar dan mendapatkan box office. Sayangnya, ibunya yang ingin melihat debutnya harus meninggal dunia 4 hari sebelum film tersebut dirilis, dan itu membuat Sanjay Dutt sangat terpukul dan mengaku bahwa dia sampai 3 tahun tidak bisa menangisi kepergian ibunya. Hingga suatu saat ayahnya membawanya ke sebuah ruangan dan memutar audio suara ibunya, barulah dia bisa menangis. Dan dikabarkan juga bahwa kematian ibunya memicunya terjebak kepada pemakaian obat-obatan terlarang. Setelah film suksesnya Rocky, film-film setelahnya mengalami kegagaran di pasar, yaitu rentang waktu tahun 1982 sampai 1985. Kemudian karirnya mengalami kebangkitan lagi pada tahun 1986 melalui filmnya yang berjudul Naam hingga berkelanjutan sampai tahun 1993. Pada tahun 1982, Sanjay Dutt ditangkap karena pemilikan dan pemakaian obat-obatan terlarang dan dia dipenjara selama 5 bulan untuk kasus tersebut, yang dimana dia mengaku bahwa sudah memakai barang tersebut sejak lama. Pada tahun 1993, Sanjay ditangkap di bawah TADA dan Arms Act. TADA adalah Terrorist and Destructive Activities atau Undang-Undang Anti-Teroris dan Perilaku Mengganggu. Sedangkan Arms Act adalah Undang-Undang Parlemen India tentang pemakaian senjata dan amunisi untuk mengekang pemakaian senjata ilegal dalam kekerasan. Dia ditangkap atas dugaan sebagai kaki tangan teroris dan kepemilikan senjata ilegal jenis AK-56. Yang dimana pada saat itu Mumbai penuh dengan ketegangan akibat serangkaian pemboman berantai. Di Mumbai pada tahun 1993 terjadi tragedi berdarah akibat konflik antara umat Hindu dan umat Muslim. Sanjay dicurigai sebab tersebar fotonya bersama gembong bawah tanah Daud Ibrahim dan menerima pengiriman senjata api di rumahnya dari Abu Salim dan Riyad Siddiqui, yang dimana pengiriman senjata tersebut terkait dengan aksi teroris di Mumbai. Tetapi atas tuduhan itu, Sanjay menyangkal semuanya dan mengaku bahwa senjata AK-56 yang dia punya adalah properti film. Dia berkata bahwa dia mengambilnya untuk perlindungan keluarganya karena ayahnya adalah seorang politisi. Setelah membayar uang jaminan pada Oktober 1995, dia kembali ditangkap pada Desember 1995.
kemudian bebas lagi dengan jaminan pada April 1997. Dia menghabiskan 7 bulan di penjara Arthur Road di Pune. Pada tanggal 31 Juli 2007, pengadilan membebaskan dia dengan tuduhan sebagai kaki tangan teroris dan serangkaian ledakan di Mumbai karena kurangnya bukti pendukung, tetapi dihukum atas kepemilikan senjata api ilegal. Sehingga dari penjara Arthur Road dipindahkan ke penjara Yerawade, Pune. Selama rentang waktu 2007 dia bebas dengan jaminan dari Mahkamah Agung, dan kemudian pada tanggal 21 Maret 2013 Mahkamah Agung menguatkan putusan Tada namun mengurangi hukumannya menjadi 5 tahun dari 6 tahun dakwaan awal dan diberikan waktu selama 1 bulan untuk menyerahkan dirinya ke kepolisian. Selama dia di penjara, sahabat-sahabatnya seperti Salman Khan, Saif Ali Khan, Ajay Devgan, dan Akshay Kumar selalu memberikan dukungan kepadanya sampai dia bebas pada tanggal 23 Februari 2016. Mungkin yang tak kalah kontroversinya adalah ketika dia digosipkan sedang berpacaran dengan Madhuri Dixit ketika dia sudah antara Sanjay Dutt dan Chhota Shakil di media di mana Sanjay menggunakan bahasa-bahasa yang sangat kasar terhadapnya. Selama ini Sanjay Dutt dikenal sebagai seorang playboy dan dekat dengan banyak wanita, dan dia menikah sebanyak 3 kali. Istri pertamanya bernama Richa Sharma adalah seorang aktris. Mereka menikah pada tahun 1987, kemudian memiliki anak pada tahun 1988 bernama Trishala Dutt. Selama tahun-tahun sakitnya, Richa sering di New York untuk berobat karena dokter mendiagnosa dia dengan tumor otak. Setelah gosip antara Sanjay Dutt dan Madhuri Dixit muncul di media, dia kembali ke India, tetapi pada tahun 1993 dia digugat cerai oleh Sanjay. Pada tahun 1996, Richa meninggal dunia dan anak tunggalnya memilih menetap di New York bersama kakek dan neneknya karena Sanjay Dutt sudah kehilangan hak asuh atasnya. Istri keduanya bernama Rhea Pillai adalah seorang pramugari dan juga seorang model, di mana mereka menikah pada Februari 1998, kemudian memutuskan bercerai pada tahun 2008. Selama menikah, keduanya tidak dikaruniai oleh seorang anak. Istri yang ketiga adalah Manyata Dutt yang dinikahinya di Goa pada tahun 2008 setelah mereka berpacaran selama 2 tahun. Ada rumor yang mengatakan bahwa Sanjay selingkuh dari Rhea karena sudah berpacaran dengan Manyata Dutt. Pada tahun 2010 lahirlah anak kembar mereka, yaitu laki-laki dan perempuan yang diberi nama Sahran Dutt dan Ikra Dutt. Sanjay Dutt didiagnosa menderita kanker paru-paru stadium 3 pada Agustus 2020 setelah mengeluh nyeri dada dan sesak napas dan dilarikan ke Rumah Sakit Lila Pavi, Mumbai. Karena pada saat itu corona sedang melanda dunia, maka tahap awal pemeriksaan untuknya dilakukan secara tes COVID, yang dimana ternyata hasilnya adalah negatif. Dia mengaku mungkin hasil itu dipengaruhi oleh kebiasaannya yang merokok dan minuman-minuman alkohol. Tetapi sekarang setelah menjalani pengobatan, dia dikatakan sudah sembuh. Pada tahun 2016, Rajkumar Hirani mengumumkan akan membuat film biografi tentang kehidupan Sanjay Dutt. Dia bahkan mengambil gambar ketika Sanjay keluar dari penjara pada Februari 2016. Pada akhirnya, pada tahun 2018 dipastikan bahwa Ranbir Kapoor akan memainkan peran sebagai Sanjay Dutt di film tersebut yang diberi judul dengan Sanju. Setelah tayang, film Sanju mencatat pencapaian yang luar biasa. Tayang pada 29 Juni 2018, Sanju merupakan film terlaris pada tahun itu dan merupakan film Bollywood terlaris kedua di sepanjang masa perfilman Bollywood. Penulis Yasser Usman juga menerbitkan sebuah buku biografi tentang Sanjay Dutt yang berjudul Sanjay Dutt: The Crazy Untold Story of Bollywood's Bad Boy pada tahun 2018. Sampai tahun 2020, Sanjay sudah bermain film sebanyak 187 judul dengan berbagai genre dari aksi, komedi, drama, dan romance. Dia juga telah mendapat penghargaan Filmfare sebagai aktor terbaik di film Fast Stop pada tahun 2000
dan juga komedian terbaik di film Munabai 2004 dan juga sebagai aktor sensasional di film yang sama. Di usianya yang semakin bertambah, Sanjay semakin matang memilih peran-perannya. Di balik semua kontroversinya dulu, dia berusaha memperbaiki dirinya, berjuang lepas dari ketergantungannya dari minuman alkohol dan narkotika, berjuang dengan karirnya yang hampir tamat akibat kasusnya yang dulu. Berarti tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri untuknya. Sekian dulu video kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.